Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari Laksono, 3 digit NIM akhir 049 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pertemuan kedua dari mata kuliah Computer Vision, yaitu nih di sini ada tulisannya modul 2 membedah anatomi visual dari geometri fisik ke kode mesin. Untuk slide ini itu kita ngebahas pembentukan citra yang dimana gambar yang kita lihat itu berasal dari cahaya yang masuk ke kamera, ditangkap sensor lalu diubah jadi gambar digital yang bisa ditampilkan di layar. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada 3 pilar pembentukan citra, 3 konsep utama. Yang pertama itu geometri, yaitu bagaimana objek 3D diproyeksikan menjadi 2D. Yang kedua itu ada fotometri, yaitu ngebahas tentang cahaya. Dan yang ketiga itu ada digitalisasi, yaitu proses mengubah cahaya jadi data digital. Kita lanjut ke bab yang ke halaman yang ketiga. Di sini ada mesin geometri, keajaiban koordinat homogen. Kalau translasi ini sebenarnya simple banget karena cuma ngegeser posisi gambar aja, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke kiri, atau ke bawah tanpa ngubah bentuk aslinya. Nah, kita lanjut ke slide keempat. Bentar, agak nge-lag ya. Nah, slide keempat ini oh iya benar. Di slide keempat ini ada rotasi dan sharing. Rotasi itu memutar gambar dengan sudut tertentu nih. Jadi kayak dia muter gini. Sedangkan kalau sharing itu bikin gambar jadi miring seperti ditarik ke satu arah. Jadi kayak gini nih. Tuh. Lanjut ke yang slide kelima. Nah, di sini itu ngebahas tentang scaling itu digunakan untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Sedangkan kalau yang ini tuh refleksi. Refleksi itu kayak efek cermin. Jadi gambarnya tuh dibalik sesuai sumbu tertentu. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu anatomi model kamera pinhole. Transformasi ini bisa digabung, tapi urutannya nggak boleh sembarangan karena bisa menghasilkan bentuk akhir yang berbeda. Slide 7 itu distorsi lensa, cacat fisik yang dapat dihitung. Di bagian ini kita pakai koordinat homogen. Tujuannya itu biar perhitungan transformasi jadi lebih mudah dan bisa digabung dalam satu sistem. Oke, lanjut ke slide yang ke-8. Di sini ada pipeline kalibrasi kamera yang mengembalikan kebenaran geometris. Slide ini menjelaskan bahwa kamera itu bekerja dengan memproyeksikan objek 3D di dunia nyata menjadi gambar 2D di sensor kamera. Lanjut ke slide ke-9, yaitu ada sampling dan aliasing, mengelola sinyal digital. Kalau proyeksi perspektif, objek yang lebih jauh dari kamera akan terlihat lebih kecil, sedangkan yang dekat akan terlihat lebih besar, contohnya. Lanjut ke slide berikutnya, arsitektur multiskala image pyramid. Parameter kamera dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik. Parameter kamera dibagi jadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, yang sama-sama penting dalam proses pembentukan citra. Lanjutnya ke slide 11. Intrinsik itu berkaitan dengan bagian dalam kamera, seperti panjang fokus lensa dan ukuran sensor yang mempengaruhi hasil gambar. Slide selanjutnya, kalau ekstrinsik itu berkaitan dengan posisi dan orientasi kamera terhadap objek di dunia nyata. Nah,
distorsi lensa sendiri bisa menyebabkan gambar terlihat melengkung atau tidak sesuai bentuk aslinya, terutama di bagian pinggir. Lanjut ke slide berikutnya. Makanya dilakukan kalibrasi kamera itu biar distorsi bisa dikoreksi dan hasil gambar menjadi lebih akurat. Ini slide terakhir, yaitu semua konsep di sini itu penting banget di mata kuliah computer vision. Misalnya ini tuh bisa buat AI, robot, dan berbagai aplikasi pengolahan citra. Selanjutnya saya akan menampilkan video beberapa tampilan dari beberapa contoh yang kita bahas tadi. Jadi di sini kita ada kita masuk ke modul 2, pembentukan citra. Mulai dari download image dulu. Bentar, ini kita bersihin terminal dulu. Ya, ini kita run. Di sini kita tunggu. Nah, ini kalau udah muncul hasilnya, bakal ada tulisan download berhasil 5 dan gagal 0. Langsung aja kita pencet yang ini, program yang ke-1. Langsung kita run Python filenya. Sini bakal muncul yang gambar dipindahkan ke posisi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasi. Hanya koordinatnya yang berubah. Lanjut ke program kedua, itu gambarnya kayak gini nih munculnya. Bentar lagi di run dulu. Nah, di sini itu namanya rotasi perputaran gambar, di mana gambar diputar dengan sudut tertentu, misalnya 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, bentuk dan ukuran tetap, hanya arah atau orientasi yang berubah. Ini langsung aja kita next ke yang ketiga, langsung kita run. Kita tunggu. Nah, di sini muncul gambar yang scaling atau zoom, perbesaran atau pengecilan, seperti gambar diperbesar, zoom in, atau diperkecil dengan zoom out. Proporsi bisa tetap atau berubah. Nah, ini kita lanjut ke yang keempat, langsung kita run. Maka tampilan akan seperti ini, yaitu transformasi affine. Di sini tuh gabungan beberapa transformasi seperti translasi, rotasi, scaling, dan shear. Garis tetap lurus dan paralel, tetapi sudut bisa berubah. Lanjut yang kelima, langsung aja kita run. Nanti akan muncul gambar yang dimana ini tuh mengubah tampilan seolah-olah dilihat dari sudut pandang berbeda. Garis bisa tampak menyempit seperti efek 3D atau kedalaman. Namanya transformasi perspektif. Lanjut ke yang program yang ke-6. Nah, ini namanya tampilan kalibrasi kamera atau checkboard. Menggunakan pola papan catur untuk menentukan parameter kamera seperti distorsi, fokus, agar hasil pengolahan gambar lebih akurat. Masuk ke percobaan yang ke-7, yaitu proyeksi 3D ke 2D. Objek 3D kubus diproyeksikan ke bidang 2D, menampilkan sumbu X, Y, Z, dan hasil tampilan dari sudut pandang tertentu. Lanjut ke percobaan ke-8, yaitu tampilan sharing horizontal, yang dimana gambar digeser secara horizontal sehingga bentuknya miring ke samping, tidak mengubah tinggi tapi mengubah kemiringan.
Masuk ke percobaan 9, yaitu urutan transformasi non-komutatif, di mana menunjukkan bahwa urutan transformasi, misalnya translasi lalu rotasi versus rotasi lalu translasi, yang menghasilkan hasil yang berbeda. Masuk ke percobaan 10, ini ada main programnya, terus kita run. Maka di sini akan menunjukkan tampilan distorsi barel dan pincushion. Barel gambar menggembung keluar, kalau pincushion itu gambar melengkung ke dalam. Masuk ke percobaan 11, yaitu koreksi distorsi, undistort dan remap. Proses ini tuh memperbaiki gambar yang terdistorsi agar kembali lurus menggunakan parameter kalibrasi. Masuk ke gambar 12, tampilan 12, ini downsampling dan aliasing vs anti aliasing. Aliasing itu muncul efek bergerigi saat resolusi diturunkan. Jika tampilan anti aliasing yaitu menghasilkan gambar agar lebih smooth. Masuk ke percobaan yang ke-13, yaitu di sini ada tampilan upscaling dan interpolasi, di mana perbesaran gambar dengan berbagai metode seperti neres, linear, kubik, hasilnya beda di tingkat kehalusan dan ketajaman. Kita langsung aja next ke percobaan 14. Kita run dulu. Nah, ini tampilan dari Gaussian Pyramid yang dimana gambar diperkecil bertahap ke beberapa level. Semakin tinggi level, resolusi makin kecil dan makin blur.
Masuk ke percobaan 15. Nah, ini namanya tampilan transformasi linear polar, di mana mengubah koordinat dari kartesius ke polar, bentuk lingkaran jadi tampak seperti garis memanjang. Masuk ke percobaan yang ke-16, ini ada tampilan remap atau efek custom, di mana mengubah bentuk gambar dengan pemetaan koordinat bebas, bisa jadi gelombang atau cekungan. Masuk ke tampilan koreksi gamma, di mana mengatur terang sama dengan gelap gambar, gamma kecil lebih terang, gamma besar lebih gelap. Masuk ke percobaan selanjutnya, ini ada tampilan transformasi intensitas, di mana mengubah nilai piksel negatif log power untuk meningkatkan kontras. Masuk ke tampilan selanjutnya, ini ada pola citra sintetis, di mana menampilkan berbagai pola buatan seperti checkerboard, cement stars, zona plate, dan gradasi yang digunakan untuk uji kualitas sistem pengolahan data seperti resolusi, kontras, aliasing, dan ketajaman. Nah, ini sampai juga ke percobaan terakhir, yaitu percobaan 20 kitaran. Nah, di sini akan tertampil tampilan marker RUCO atau kumpulan marker unik berbentuk pola kotak dengan ID berbeda, digunakan untuk deteksi objek, tracking, dan penentuan posisi dalam computer vision.